Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ayah bunda? Semoga kebahagiaan, kesejahteraan, dan kesehatan selalu menyertai ayah bunda semuanya. Walaupun masih di masa COVID-19, harapan saya ayah bunda tetap optimis, tetap semangat untuk tetap menjalankan satuan lembaga yang ayah bunda bina. Ayah bunda, kita hari ini seharusnya memasuki sekolah pertama, tapi karena kita mengikuti PPKM, tentu hanya ayah bunda yang masuk sekolah, sementara anak-anak masih di rumah. Ayah bunda, tetap kita harus mendukung program pemerintah, yaitu melakukan protokol kesehatan. Ayah bunda, kita masuk pada materi yang ingin kita bahas hari ini, yaitu bagaimana kita bisa mempersiapkan persyaratan penilaian akreditasi. Untuk mengusulkan akreditasi ada dua hal yang mesti kita persiapkan. Yang pertama tentu adalah bagaimana kita menyiapkan dokumen-dokumen untuk persyaratan akreditasi yang di dalamnya ada 23 instrumen. Dan jika nanti permohonan akreditasi ayah bunda sudah lakukan di aplikasi 3.1 dan dinyatakan lolos, ayah bunda juga harus mempersiapkan ketika ada visitasi. Namun untuk kali ini saya ingin mengajak ayah bunda untuk mempersiapkan persyaratan penilaian akreditasi pada standar 1 sampai 3. Ayah bunda, aktivitas harus terus berjalan. Setelah melalui moratorium, BanPAUD sudah melakukan sosialisasi akreditasi PAUD, yang berarti semua satuan lembaga PAUD yang belum terakreditasi diharapkan untuk segera mempersiapkan persyaratan akreditasi. Persyaratan umum yang terdiri dari NPSN, izin penyelenggaraan atau izin operasional. Berikutnya adalah pemutakhiran data Dapodik dan mengajukan permohonan akreditasi. Kembali lagi saya ingin menegaskan, karena di wilayah Kabupaten Blitar banyak teman-teman dari satuan lembaga izin penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan sudah habis masa berlakunya, tapi kami berharap untuk segera minta rekomendasi bahwa lembaga penjenengan masih berjalan sambil menunggu proses izin yang dari KPTSP. Ayah bunda, untuk persyaratan khususnya adalah jumlah peserta didik 10 anak pada tahun ajaran terakhir. Kepala satuan minimal berkualifikasi pendidikan SMA atau sederajat. Minimal memiliki pendidik atau kepala satuan yang memiliki sertifikat, baik itu kompetensi atau pelatihan di bidang PAUD, dan memiliki KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dibuat oleh lembaga itu sendiri. Bunda, kita masuk pada standar 1. Pada standar 1 terdiri dari 2. Yang pertama adalah deteksi pertumbuhan anak dan deteksi perkembangan anak. Pada deteksi pertumbuhan anak terdiri dari berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, dan lingkar kepala. Ini silahkan untuk direkap, kemudian dianalisis dalam posisi kurang, normal, dan seterusnya. Silahkan diunggah rekapitulasi terbaru minimal 1 kelas atau 1 rombel. Pada standar 1, poin yang kedua adalah deteksi perkembangan anak. Terdiri dari DDTK, KMS, KPSP. Ini ayah bunda kalau yang terjadi sekolah tidak membuat,
silahkan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan atau Taman Posyandu terdekat. Kalau anak usia di bawah 5 tahun dan mengikuti posyandu, datanya pasti ada. Jadi nanti silahkan unggah salah satu dokumen rekap yang terbaru yang dimiliki oleh semua anak, sekurang-kurangnya dalam satu rombel. Ya Bunda, kita masuk pada standar 2, yaitu standar isi, yang terdiri dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, yang kedua adalah acuan kurikulum, dan yang ketiga adalah layanan menurut kelompok usia. Untuk kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP itu ditekankan di sini sekurang-kurangnya memiliki materi pembelajaran yang dikembangkan sendiri. Karena situasinya situasi COVID, ayah bunda dengan memberikan panduan pada orang tua sekaligus mengirimkan RPPM-nya, ada pilihan-pilihan materi yang ayah bunda tawarkan dan mereka bisa melakukan di rumah bersama keluarga. Yang berikutnya adalah karakteristik yang memuat metode pembelajarannya, nilai-nilai yang dikembangkan sesuai lembaga yang mencerminkan budaya sekitar. Nah, tetap ayah bunda mengangkat muatan lokal yang nanti bisa dikenalkan kepada peserta didik. Dan yang ketiga adalah lembar pengesahan. Saya kira jelas untuk pembuatan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Di vlog saya yang terdahulu silahkan dicek, di sana ada sistematika yang bisa dicontoh untuk pembuatan KTSP. Berikutnya adalah acuan kurikulum. Acuan kurikulum silahkan ayah bunda pilih nasional, internasional, campuran nasional, internasional, dan campuran nasional lokal. Berikutnya adalah layanan menurut kelompok usia. Untuk layanan menurut kelompok usia ini sudah link dengan Dapodik. Jadi jika sudah sinkron Dapodik atau update data terbaru di Dapodik, ini sudah tidak menjadi masalah. Baik, ayah bunda, kita masuk pada standar 3. Di dalam standar 3 ada prosem, RPPM, RPPH. Coba kita cek lagi ya untuk prosem. Di dalam prosem sekurang-kurangnya memuat tema, alokasi waktu, kompetensi dasar, unggah program semester. Berikutnya adalah RPPM. Pada RPPM, dokumen memuat sekurang-kurangnya identitas program layanan yang di dalamnya adalah nama satuan, semester, bulan atau minggu, tema, subtema, kelompok usia. Kemudian memuat kompetensi dasar dari seluruh aspek perkembangan, memuat materi pembelajaran dan rencana kegiatan. Unggah RPPM terbaru. Nah, ini untuk pembelajarannya karena pandemi biasanya ayah bunda membuat RPPM ini yang sekaligus bisa disampaikan kepada orang tua untuk pembelajaran dalam 1 minggu. Berikutnya adalah RPPH. RPPH sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, penilaian pembelajaran. Ada 3 hal untuk RPPH ini. Saya kira jelas ya ayah bunda untuk prosem, RPPM, RPPH. Berikutnya adalah pelaksanaan pembelajaran. Di dalam pelaksanaan pembelajaran itu ada beberapa hal yang bisa direncanakan. Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran melalui bermain yang dilakukan oleh anak secara individual. Kegiatan pembelajaran melalui bermain yang dilakukan secara berkelompok. Kegiatan pembelajaran melalui bermain di luar ruangan. Kegiatan pembelajaran bersama orang tua atau keluarga, dan kegiatan kunjungan lapangan. Ini silahkan diunggah dokumen, foto, atau video dalam bentuk pembelajarannya. Karena di situasi pandemi kecenderungan anak-anak masih belajar di rumah bersama orang tua. Jadi apa yang dilakukan anak dalam bermain bisa didokumentasikan dan dikirim ke sekolah
setiap minggunya sambil mengambil RPPM. Berikutnya supervisi pembelajaran. Nah, ini dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru. Adapun sekurang-kurangnya dalam supervisi terdiri dari waktu pelaksanaan supervisi, nama guru yang disupervisi, temuan supervisi, tindak lanjut supervisi. Nah, ini silahkan unggah supervisi pada pembelajaran yang terakhir. Nah, Bu, bagaimana kalau situasinya sekarang pandemi, bukti fisiknya untuk supervisi apa tetap membuat? Ya, tetap membuat dengan mematuhi protokol kesehatan. Misalnya, seorang guru melakukan kegiatan daring dari rumah, ya, kepala sekolah sekali waktu mengunjungi melihat kegiatan yang dilakukan oleh guru, apa sudah sesuai dengan yang dikerjakan. Nah, berikutnya adalah keterlibatan orang tua. Ini bisa dibaca ya Ayah Bunda untuk keterlibatan orang tua. Dokumen bentuk keterlibatan orang tua, adanya buku penghubung dari orang tua dengan guru, adanya pertemuan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, baik itu melalui protokol kesehatan dengan jumlah terbatas atau pertemuan melalui video call atau melalui Zoom, kemudian mendampingi anak belajar di rumah, menjadi narasumber dalam kegiatan di satuan pendidikan, berperan aktif dalam kegiatan akhir tahun pembelajaran, berperan aktif dalam kegiatan komite sekolah. Yang dimaksudkan ini adalah keterlibatan orang tua dalam mendukung pembelajaran anak di lembaga PAUD. Silahkan unggah dokumen-dokumen yang ada. Demikian Ayah Bunda untuk standar 1-3 dan saya yakin Ayah Bunda sudah punya semuanya, tinggal mengumpulkan dan menginventarisir. Ayah Bunda agar persyaratan penilaian akreditasi nanti lengkap, silahkan ikuti pada video selanjutnya. Terima kasih, selamat bekerja, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.